Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yola Presisi Alni. Dalam mata kuliah Hukum Perdata ini, maka saya akan menjelaskan tentang materi kuliah kami, yaitu hukum waris. Jadi pengertian hukum waris ini menurut Wiryono Projodikoro bahwa hukum waris ini adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak ini, hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Menurut Gregor van der Broek, yaitu hukum waris ini adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan pihak ketiga. Ada pula prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum perdata. Yang pertama yaitu yang berpindah dalam pewarisan adalah kekayaan atau hak dan kewajiban si pewaris. Kemudian adalah pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kemudian ahli waris harus ada pada saat terbukanya warisan. Dan yaitu tidak memandang asal barang-barang untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Dan ada kemudian yaitu macam ahli waris. Yang pertama yaitu menerima warisan karena anggota keluarga atau darah si pewaris. Yang kedua yaitu menerima warisan karena wasiat dari pewaris. Maksimalnya yaitu sepertiga bagian dari warisan. Legitime porti, yaitu menurut pasal 913 KUH Perdata, yang maksud dengan legitime porti ini adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang-undang. Terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang. Namun, demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak atau yang harus dimiliki dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut. Kemudian, bagian mutlak untuk ahli waris dalam garis ke bawah berdasarkan pasal 918 KUH Perdata, yaitu jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka bagian mutlaknya yaitu adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang. Kemudian jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya LP adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut. Sedangkan jika meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka besarnya adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Untuk ahli waris dalam garis ke atas orang tua, kakek, nenek dari pewaris, besarnya menurut ketentuan pasal 919 KUH Perdata selamanya setengah dari bagian menurut undang-undang. Syarat menjadi ahli waris yaitu masih hidup pada waktu warisan terbuka atau dibagikan. Bukan orang yang menyatakan undang-undang sebagai tidak patut menerima warisan. Yang ketiga yaitu tidak menolak warisan. Jadi objek dari hukum waris yaitu yang pertama ada barang atau benda yang berwujud, kemudian tagihan atau lunasan, yang ketiga yaitu penerimaan atau pendapatan atau penghasilan, jaminan pensiun, asuransi, honorarium, penghasilan tertentu atau yang dapat diterima atau diteruskan kepada ahli waris. Keempat yaitu gelar atau kedudukan. Yang kelima adalah objek imaterial. Harta pusaka tidak dapat dibagi saat pewarisan. Alasannya adalah prinsip mempertahankan keutuhan keluarga. Gunanya untuk dapat dimanfaatkan oleh waris yang sedang membutuhkan. Cara mewarisi yaitu mewaris berdasarkan undang-undang dan mewaris berdasarkan surat wasiat. Mewarisi berdasarkan undang-undang adalah mewaris berdasar undang-undang disebut juga mewaris ab intestato, sedangkan ahli warisnya disebut ab instat. Mewaris berdasarkan undang-undang terdiri atas, yaitu yang pertama, mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, yang kedua, mewarisi berdasarkan penggantian tempat, dengan syarat yaitu orang yang digantikan harus meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris. Yang kedua yaitu orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan. Yang ketiga, orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris.
Golongan ahli waris menurut undang-undang yaitu golongan 1 terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya. Golongan 2 terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Golongan 4 terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris golongan 3. Pewarisan menurut wasiat yaitu surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia yang olehnya dapat dicabut kembali. Kemudian sebuah testamen harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun otentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak. Kemudian ada yaitu syarat-syarat pembuat testamen, yaitu sudah mencapai usia 18 tahun, kemudian sudah dewasa, kemudian sudah menikah sekalipun belum berusia 18 tahun. Surat wasiat ini menurut bentuknya yang pertama yaitu adalah wasiat holografis atau holographic testament. Yang kedua ada wasiat umum yaitu open bar testament. Yang ketiga ada wasiat rahasia atau testamen tertutup. Surat wasiat menurut isinya, surat wasiat yaitu surat wasiat pengangkatan waris atau Erfstellung. Yang kedua yaitu adalah surat wasiat hibah atau disebut dengan legat. Baiklah, dalam mata kuliah ini hanya itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.